Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Herlim, saya mahasiswa D4 Kebidanan Stikip. Saya di sini akan menjelaskan materi ilmu kesehatan masyarakat untuk pertemuan pertama, yaitu konsep dasar kesehatan masyarakat. Sebelumnya kita kontrak belajar dulu, nanti kedepannya kita akan belajar 100 menit. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh langsung diajukan aja ya. Pertama, sejarah kesehatan masyarakat. Sejarah kesehatan masyarakat ini dimulai dari awalnya ada dua tokoh mitos Yunani, yaitu Asclepius dan Higuera. Asclepius ini dia terkenal sebagai dokter yang sangat tampan dan pandai. Walaupun tidak disebutkan pendidikannya, tapi dia telah mengobati berbagai macam penyakit, bahkan melakukan bedah berdasarkan prosedur tertentu dengan baik. Selanjutnya ada Higuera, dia itu istri asistennya, sekaligus istrinya si Asclepius ini. Si Higuera ini dia juga melakukan upaya-upaya kesehatan. Bedanya antara suami dan istrinya ini, kalau si Asclepius itu lebih mengobati. Jadi kalau penyakitnya sudah ada, dia melakukan pengobatan. Sedangkan pada Higuera, istrinya itu, dia itu mencegah. Jadi belum terjadi penyakit, tapi dia mencegah supaya tidak terjadi penyakit dengan cara pola hidup yang seimbang, makan makanan yang bergizi, dan cukup istirahat dan olahraga. Periode perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, ada periode sebelum ilmu pengetahuan dan periode ilmu pengetahuan. Periode sebelum ilmu pengetahuan itu masyarakat belum terlalu memahami arti pentingnya kesehatan dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya peraturan tertulis. Namun lama-lama masyarakat mulai sadar pentingnya kesehatan. Yang kedua yaitu periode ilmu pengetahuan, yaitu periode ini penyakit memiliki masalah yang kompleks sehingga belum bisa ditemukan pemecahan masalah. Nah, periode sebelum ilmu pengetahuan ini sudah ditemukan dokumen tertulis tentang pembuangan air limbah, pengatur air minum, sudah dibangun latrin umum, dibuat sumur. Pada abad ke-7 di India sudah terjadi endemi kolera, dan pada abad ke-14 terjadi wabah pes di India dan Cina. Periode ilmu pengetahuan mulai muncul tokoh-tokoh ilmuwan di bidang kesehatan seperti Hippocrates yang bapak kedokteran, Anthony van Leeuwenhoek yang penemu mikroskop, terus ada juga Louis Pasteur yang penemu vaksin, Joseph Lister penemu asam karbon, dan Robert Koch penemu kuman TBC. Perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Indonesia ini kesehatan masyarakat dimulai sejak pemerintahan Belanda, yaitu abad ke-16, dengan adanya pemberantasan cacar dan kolera yang sangat ditakuti waktu itu pada masyarakat. Tonggak perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia dengan diperkenalkannya konsep Bandung, yaitu Bandung Plan tahun 1951 oleh Dr. Yelemena dan Dr. Patah, dan dikenal dengan Patah Lemena. Pada tahun 1967 diadakan seminar yang merumuskan program kesehatan masyarakat terpadu di konsep puskesmas oleh Dr. Ahmad Dipodilomo yang mengacu pada konsep Bandung dan Bekasi. Tahun 1968 dilakukan Rakernas yang menetapkan puskesmas sebagai layanan terpadu. Pada tahun 1984 melakukan peningkatan tanggung jawab dengan program posyandu. Definisi kesehatan masyarakat yaitu kesatuan unit praktek bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan kemampuan hidup sehat bagi pendidikan. Batasan yang paling tua dikatakan bahwa kesehatan masyarakat merupakan upaya mengatasi masalah sanitasi yang mengganggu kesehatan. Ruang lingkup kesehatan masyarakat, pilar utama ilmu kesehatan masyarakat itu yang pertama ada epidemiologi, biostatistik, kesehatan lingkungan, pendidikan kesehatan, administrasi kesehatan masyarakat, gizi masyarakat, dan keselamatan kerja. Ruang lingkup kesehatan masyarakat meliputi usaha yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Promotif yaitu upaya untuk meningkatkan kesehatan meliputi usaha-usaha promosi seperti peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan keseling, olahraga secara teratur. Sedangkan preventif itu seperti pencegahan penyakit
Tujuannya untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha imunisasi pada anak dan ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. Yang ketiga itu ada kuratif, yaitu tujuannya untuk pengobatan terhadap orang yang sakit. Dan yang keempat itu rehabilitatif, usaha yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang diderita. Faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat ada 4, yaitu faktor lingkungan, faktor perilaku, faktor pelayanan kesehatan, dan faktor herediter. Faktor lingkungan itu contohnya akses terhadap air bersih, sampah, polusi, sanitasi, dan tempat umum. Kalau faktor perilaku itu contohnya pola hidup seperti gaya pemakaian rokok atau narkoba, minum-minuman alkohol. Faktor pelayanan kesehatan itu contohnya seperti ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan maupun rujukan, ketersediaan tenaga, peralatan kesehatan bersumber daya masyarakat. Yang keempat, faktor herediter itu contohnya penyakit-penyakit keturunan seperti jantung, hipertensi yang diturunkan dari orang tua kita. Selanjutnya sasaran kesehatan masyarakat. Sasaran kesehatan masyarakat itu yang pertama yaitu meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi. Yang kedua meningkatkan pelayanan kesehatan anak prasekolah. Yang ketiga pelayanan KB. Yang keempat meningkatkan pelayanan imunisasi. Yang kelima meningkatkan pelayanan pengobatan dan perawatan. Sekian, terima kasih. Sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Mudah-mudahan mengerti semua ya. Jika ada pertanyaan boleh di-emailkan langsung ke email saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.